Halo teman-teman, kembali lagi di Texem Talks. Dan pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini mungkin akan berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Karena kini giliran saya yang akan menemani teman-teman semua. Dan saya, Safrizal Arik Al-Aziz, akan menemani teman-teman semua selama podcast ini berlangsung. Pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan pajak karbon. Dan di sini sudah hadir narasumber yang akan berbincang-bincang bersama saya terkait dengan topik utama pada pembahasan kali ini. Bersama saya Bang Aulia Rizky Wicaksono selaku tax expert dari tim Texem.co yang tentunya sudah cukup lama berkecimpung di dunia perpajakan. Selamat datang Bang di podcast ini. Selamat datang. Sehat? Sehat alhamdulillah. Sehat. Tadi bukan tax expert, tax amatir lah gitu. Oh. Jangan tax expert. Oke, tapi ya udah cukup lama lah berkecimpung di dunia perpajakan ya. Pastinya sudah paham lah ya, Bang, dengan tentunya topik utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Siap. Mungkin nih Bang, sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, kita berkenalan dulu lah ya. Berkenalan mungkin Abang boleh diceritakan latar belakang pendidikannya dahulu seperti apa dan mungkin kesibukan-kesibukan yang sedang dijalani sekarang boleh disampaikan ke teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Mas Arik. Ya. Ya kalau saya sih ya dulu ya latar belakang pendidikan ya biasa aja sih Mas ya dulu. Gimana tuh biasanya? Kuliah di Unpar gitu kan. Oke, kuliah di Unpar. Orang Bandung lah, Orang Bandung lah istilah namakan. Oke, Maung Bandung. Orang Bandung kuliah di Unpar, terus lulus, terus ya kerja lah. Oke. Gitu, cari kerja, bikin usaha sendiri. Ya terus kuliah S2 di UI. Oke. Ingin nyobain gitu orang Bandung teh mampu tuh di UI gitu kan. Ternyata mampu ya. Gitu kan. Siap. Kuliah di UI, terus kuliah sekarang S3 di Pajajaran. Ya alhamdulillah juga sekarang ya banyak bantu-bantu lah dari segi perpajakan untuk perusahaan tambang, oil and gas gitu. Oke. Itu sih background aku sih hukum ya gitu. Backgroundnya hukum ya, di Unpar ya, di Unpar hukum. Tapi saya ambil spesialisasi di S2-nya tentang perpajakan. Oke, spesialisasi di S2 terkait dengan perpajakan ya. Kemudian Oke. S3 saya baru ngambil spesialisasi di ilmu politik, tapi lebih spesifik lagi ke penerapan teknologi gitu. Penerapan teknologi. Untuk Oke. Untuk perusahaan-perusahaan lah gitu. Saya Oke. dulu lulus 3,5 tahun, kemudian IP ya lumayan lah. Oke, ya. Dan S2 1,5 tahun, ya S3 sekarang lagi jalan lah. Doain cepat lulus aja Mas. Amin, kita doakan sama-sama ya teman-teman. Kalau ini yang bikin saya penasaran nih Bang, S1 ngambil hukum di Unpar, kenapa bisa sampai tertarik ke perpajakan? Apa yang bisa men-challenge Abang itu sendiri masuk ke dunia perpajakan? Apakah ada perbedaan-perbedaan prinsipil yang dari hukum dan perpajakannya dulu deh, tapi bisa membuat diri Abang itu terjun ke perpajakan aja nih, ambil S2 perpajakan dan sekarang juga dunia kerjanya terkait dengan perpajakan ya Bang ya. Iya. Apa alasannya Bang terjun ke dunia perpajakan? Ya sebenarnya nggak pernah terpikirkan sih ya dulu juga. Oke. Saya di SMA 3 Bandung kan, SMA 3 Oke, Bandung. di Bandung ya. Itu orang-orangnya pingin masuk ITB, kedokteran. Iya banyaknya ya. Saya juga nyasar gitu masuk hukum gitu. Habis itu Oke. dari hukum juga saya nggak pernah kepikiran juga di bidang perpajakan gitu. Oke. Ya tapi yang paling prinsip dari dalam hidup saya sih pasti yang kalau saya udah ngelakuin sesuatu saya harus jadi yang terbaik gitu. Oke. Mau apapun itu ya, kan kita nggak pernah tahu ya di depan ada apa, ada kejadian apa, kita kuliah di mana atau kita ngerjain kerjaan apa. Tapi prinsip hidup saya mau dimanapun saya berada, saya akan survive jadi yang terbaik sih. Oke. Ini penting dicatat teman-teman. Dimanapun kita berada harus melakukan yang terbaik ya. Benar banget. Bang. Jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Gitu. Jangan mau kalah. Siap. Nah, tapi kalau misalkan saat terjun ke dunia perpajakannya ini sendiri, tadi kan dari hukum sebagai sarjana hukum, apa kesulitan yang paling yang membuat diri Abang mungkin ini susah. Di mananya sih Bang di dunia perpajakan itu saat terjun pertama kali itu? Ya kalau biasanya kan orang-orang kenapa sih dari SMA 3 lah ya, Oke. mereka ilmu eksak gitu. Jago di fisika, kimia gitu kan, matematika. Nah, Oke. memang biasanya orang-orang dari situ pelarian ke ilmu sosial gitu, ilmu hukum biasanya dia nggak bisa ngitung Mas. Oke, iya. Nah itu biasanya dia nggak bisa ngitung, terus dia ya rata-rata mayoritas dia nggak bisa ngitung, Iya. nggak jago ngitung, nggak jago rumus lah. Oke.
dia masuk hukum. Masuk gitu. hukum atau ilmu sosial mungkin ya. Nah, ilmu sosial gitu. Nah, memang kendalanya ketika kita bicara tentang pajak kan itu pasti kaitannya sama akuntansi, angka. Oke. Di situ kesulitannya ketika orang hukum kita biasa bermain dengan logika verbal, Yeah. kemudian kita harus mengedepankan logika numerik, itu yang susah kan. Oke. Kita logika verbal, tapi begitu kita dihadapkan dengan perpajakan, oh ada akuntansinya nih, ada pajaknya nih, berarti ada logika numerikal nih, ada Oke. logika ekonomi nih, logika administrasi bisnis nih, yang itu kadang-kadang susah untuk nge-bridging bagi orang-orang hukum gitu. Oke. Jadi kita harus perlu belajar lagi dari nol sih, yang pasti gitu, kalau dari hukum ke pajak. Oke, ya. Ini sebagai informasi juga teman-teman. Jadi Bang Aulia Rizky ini senior saya. Saya juga lulusan hukum Unpar. Ya, begitulah teman-teman. Jadi mungkin ya yang disampaikan oleh Bang Rizky itu challenge tadi sendiri saat masuk ke dunia perpajakan. Tapi karena Abang juga ngambil waktu di SMA 3 juga berarti ilmu eksak ya. IPA ya. IPA. Jadi sebetulnya kalau untuk IPA hitung terpaksa gitu kan. Oh, IPA Dipaksa terpaksa. orang tua, kamu kalau masuk IPS nggak usah Oke. masuk rumah, kamu masuk IPA. Siap, saya masuk IPA. gitu. Jadi Ya, itu jadi tuntutan dan semangat motivasi tersendiri ya, justru ya. cuman ya ada keuntungan ya, ada advantage Oke. lah bagi orang-orang IPA yang masuk ilmu sosial. Kita logika secara eksaknya kan lebih kuat gitu. Iya. Itu mungkin jadi betul advantage sekali. point lah. Ya, karena di dunia hukum kita sangat bermain dengan logika ya. Betul. Bang ya. Logika Itu verbal, menjadi itu menjadi poin tersendiri lah. Saat orang hukum dulunya bermain di dunia eksak, itu menjadi kelebihan tersendiri lah. Betul. Oke, nah Bang, tapi kalau misalkan untuk sekarang nih, apa aja yang udah Abang tangani di dunia perpajakan? Mungkin ya, boleh nggak nih ngebahas ini nih? Ditangani ya. Iya, mungkin Bisa jadi karena tangan nih. karena Bang Rizky ini juga salah satu mungkin lawyer ya, Bang ya, lawyer di pengadilan pajak seperti itu. Mungkin bisa disampaikan Bang, mungkin secara garis besar lah, mungkin sengketa terkait perpajakan ini apa aja yang sudah Abang tangani seperti itu Bang. Banyak ya. Dulu waktu saya masuk dulu yang paling seru saya nanganin PBB pertambangan. Oke. Batubara itu seru. Jadi ya memang PBB pertambangan ini kan dia beda ya dengan pajak penghasilan gitu. Jadi kita harus melakukan ya mengcompare gitu antara gimana sih ngitung pajak penghasilan perusahaan sama PBB. Karena pajak bumi dan bangunan kan orang umumnya taunya ya udah ngitung luas kali lebar. Kali lebar gitu. Tapi kalau di pajak bumi dan bangunan pertambangan itu kan dihitung juga pendapatan kotor dan biaya. Artinya cara ngitungnya mirip dengan pajak penghasilan. Nah, itu jadi seru banget gitu karena memang beda karakter PBB di bidang pertambangan. Kemudian di bidang oil and gas juga saya pernah nangani juga. Oil and gas itu seru-seru ya, khususnya tentang sengketa pajak internasional, penerapan tax treaty, kemudian pengalihan blok migas. Kemudian ya mungkin pajak penghasilan, kemudian PPh pasal 42 kalau ada pengalihan blok migas itu juga. Ini PBB pertambangan saya paling sering dulu beberapa tahun ya, paling lama itu saya. Itu sempat saya jadiin tesis juga tuh, PBB pertambangan sektor batubara. Bagaimana sih kita ngasih usul ke pemerintah bagaimana sih menciptakan policy di bidang PBB pertambangan batubara itu supaya ya pengusaha batubara itu patuh lah, gampang diterapinnya segala macam gitu, supaya nggak ada dispute lah ke depannya. Kemudian di bidang apalagi ya, finance juga, perbankan juga saya pernah juga menangani ya. Banyak kasus kayak misalkan ya ada kredit macet nih, kayak bank ini kan punya banyak nih kredit macet terus mereka hapuskan. Nah itu jadi sengketa gitu karena untuk menghapuskan nilai kredit macet itu kan ini jadi objek penghasilan atau bukan nih. Nah itu biasanya dispute tuh di bidang perbankan. Kemudian apalagi ya, bidang perbankan. Kemudian di bidang industri peleburan ya, smelter juga ada. Pajak daerah itu ya ada juga, pernah nanganin tentang pajak air, itu juga seru juga. Kemudian tentang yang paling seru itu terakhir pajak penghasilan badan perusahaan itu juga banyak ya. Apalagi kalau misalkan perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan itu banyak. Kayak misalkan mereka anggarin biaya CSR nih, untuk daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah itu dikoreksi kayak gitu. Padahal ya kan memang CSR itu yang menjadi kewajiban ya di Undang-Undang 40 2007 kan kita tahu. Kalau ada BUMN juga ada Undang-Undang BUMN juga ada kewajiban PKBL ya. Bina lingkungan, program kegiatan bina lingkungan itu ada juga BUMN. CSR ini diwajibkan oleh undang-undang.
Nah kemudian itu dikoreksi gitu, itu juga jadi masalah. Nah yang kayak gitu-gitulah kita Oke. wajib di undang-undang tapi dikoreksi, nah itu jadi bingung. Oke, tapi kayaknya tadi dari ya berbagai bidang perpajakan itu kayaknya seru semua bang ya. Wah. Kalau tadi yang abang sampaikan, tapi yang paling seru apa sih bang? Yang paling Apa sih yang seru, paling seru menurut abang dan challenging tapi bikin gregetan gitu? Mungkin bikin ketagihan gitu bang. saya tuh sebenarnya kalau kerja ya semuanya bikin nagih gitu. Jadi setiap Oke. pekerjaan yang saya tangani ya kan nggak cuma penanganan perkara ya, ada Yeah. juga yang kita misalkan memberikan apa namanya tax opinion ya terhadap Oke. suatu transaksi supaya safe dari segi legal, supaya safe dari segi taxnya, supaya ya tetap di dalam koridor hukum tapi kita tetap bisa mengefisiensikan secara pajak. Itu juga seru juga gitu challengingnya. Yeah. Semua pekerjaan yang saya lakukan gitu, entah itu di bidang mining sektor, oil and gas, banking, Iya. semuanya seru sih gitu bagi saya karena Iya, ya kita nemunya kasus baru gitu ya, keinginan untuk belajar di diri saya tinggi gitu, jadi saya ngelihat Oke. sesuatu yang baru itu ya Iya, seru iya, aja. iya. Balik lagi ke poin pertama sih ya, dimanapun kita berada, lakukan yang terbaik ya, dan jadi yang terbaik ya. Itu adalah kunci. Siap. Oke bang, mungkin kita akan langsung masuk aja kali ya Masuk ke topik mana nih? utama nih. Siap. Masuk ya kita ke topik utama. Topik utama kita tadi yang tadi saya sampaikan terkait dengan pajak karbon. Pajak karbon itu sendiri diundangkan atau muatan aturannya kemarin seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu pada tanggal 29 Oktober 2021 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan salah satunya muatan pokok-pokok pengaturan di dalamnya itu adalah terkait dengan pajak karbon, di samping dengan perubahan-perubahan terkait dengan pajak penghasilan ya bang ya, pajak pertambahan nilai dan lain sebagainya. Di dalamnya ada muatan terkait dengan pajak karbon. Mungkin pertama-tama sebagai pendahuluan yang akan kita bahas adalah latar belakang dari diundangkannya atau diaturnya pajak karbon ini sendiri apa sih bang? Mungkin apakah ada pengaruh global yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengatur terkait dengan pajak karbon ini atau bagaimana bang, mungkin bisa disampaikan. Nah itulah gitu. Bicara tentang latar belakang saya juga sebenarnya bingung gitu mas. Gimana? Kenapa ya saya dianggap jadi narasumber pajak karbon gitu, saya bingung sebenarnya nih mas. Kenapa tuh bang? Tapi nggak apa-apa ya, seenggaknya saya mau kuatkan legitimasi dulu gitu saya di pajak karbon, karena saya sebelum undang-undang ini terbit ya dulu kan di undang-undang apa namanya harmonisasi perpajakan dan pernah ada beberapa rancangan undang-undang ya. Betul. Saya pernah jadi satu tim juga untuk yang meneliti tentang pajak karbon gitu untuk Oke. beberapa perusahaan pertambangan khususnya gitu. Oke. Yang pasti kan kalau kita lihat latar belakang ini kan ya Pak, kita harus berpikir sistemik ya. Ada latar belakang di tingkat internasional apa sih? Kemudian latar belakang di tingkat nasionalnya apa? Kalau kita bicara di internasional kan ada yang namanya Paris Agreement ya. Oke. Paris Agreement ini di tahun 2015 ya para leaders dari negara ini ya mereka berkumpul. Mereka membicarakan tentang climate change gitu. Ini apa namanya udah bahaya nih bagi masyarakat internasional segala macam, sehingga ya harus ada suatu tindakan langkah-langkah aksi gitu. Bagi negara berkumpul, mereka membuat suatu kesepakatan, bikin suatu organisasi gitu, yang namanya UNFCCC kalau nggak saya, United Nations Climate Change gitu. Dia berkumpul, dia bikin organisasi yang tujuannya ya kita harus mereduksi nih, gimana caranya mengantisipasi apa namanya climate change ini tantangan dunia lah sebagai permasalahan global, sehingga para leaders ini berkumpul, mereka bikin kesepakatan. Nah itu yang menjadi trigger utama ya menurut saya gitu. Kenapa sih? Ya karena pajak karbon ini kan tujuannya kalau kita lihat ya secara teoritis tujuannya untuk menekan Perubahan iklim emisi tadi ya, karbon lah emisi ya, karbon itu tadi. emisi karbon ini mau ditekan gitu. Nah dari Paris Agreement ini yang muncul langkah-langkah gitu kan. Oke. Di tingkat internasional, mau itu yang dilakukan langkahnya secara unilateral atau multilateral ya. Apa namanya Paris Agreement ini kan sebuah langkah multilateral ya yang dilakukan secara serentak oleh berapa ratus negara, hampir 200 negara gitu, 190 negara berkumpul. Nah kemudian ya permasalahannya dari organisasi internasional ini bagaimana sih mereka mengenforce dari tujuan didirikannya organisasi ini kan, kembalikan kepada negaranya masing-masing gitu. Betul. Meskipun mereka sudah meratifikasi Paris Agreement, tapi ya implementasinya seperti apa sih implementasinya. Makanya ada juga beberapa negara yang belum punya langkah-langkah konkret untuk
itu gitu. Oke. Yang di bidang pajak karbon ya, dalam konteks pajak karbon ada seperti di Cina atau di Australia, di New Zealand itu mereka belum punya tuh. Di Singapura udah ada. Belum Di punya Indonesia terkait kita dengan- ya di Indonesia kan kita baru ya kemarin gitu. Dan Iya. ini juga yang maksudnya kan kalau itu di tingkat internasional. Nah, kalau kita bicara di tataran nasionalnya juga ya kita harus maksudnya kita juga pengen tahu ya apa sih sebenarnya latar belakang adanya si pajak karbon ini. Misalkan kita bicara tentang pajak karbon di Indonesia nih, kita mau lihat nih apa sih latar belakangnya. Kalau kita lihat fundamental filosofi teoritisnya pajak karbon itu kan untuk menekan emisi karbon. Emisi karbon, Kita betul. sebagai masyarakat internasional punya kewajiban untuk itu gitu. Yep. Kita mau nekan Hmm. gimana caranya emisi karbon ini ditekan gitu. Iya. Ya kan. Nah, itu jadi fundamental filosofi teoritisnya harusnya seperti itu gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih ada motif lain nggak sih gitu. Kita juga ya sebagai misalkan pura-puranya lah ya sebagai analis kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah ya mungkin aja ini pemerintah sekarang lagi kekurangan dana nih atau apa dia menerbitkan kebijakan baru ya mungkin aja kan kita nggak tahu gitu. Penerimaan negara Ya, berarti penerimaan negara juga ada mungkin kemungkinan aja seperti juga. Tapi ya memang kalau di dalam ilmu kebijakan publik di bidang perpajakan ketika kita menerbitkan suatu aturan perpajakan itu kan mengakibatkan efek disentif gitu. Jadi yang istilahnya nih kamu minum air, Oke. kamu dipajakin minum air, pasti kamu akan ngurangi minum air toh. Oke. Itu logika dasar dari kebijakan publik Betul. di bidang fiskal itu Ya. pasti. Itu kebijakan insentif. Kalau kamu disuruh supaya minum banyak air ya udah gampang aja kamu kasih duit aja setiap satu teguk 1.000 perak atau 20.000 pasti kamu minum air terus. Iya, Itu betul. logika Secara ekonomi, logika ya, ya, logika logika ekonomi dasar lah ya. dasar dari kebijakan fiskal gitu. Nah, Oke. kalau kita bicara tentang berarti kan ketika pajak ini diterbitkan berarti ingin ada suatu kegiatan aktivitas konsumsi atau kebijakan keputusan subjek-subjek dalam suatu negara itu untuk meredam aktivitas yang berkaitan Iya. dengan karbon. Yang menghasilkan emisi karbon Nah, itu yang tadi ya. menghasilkan emisi karbon gitu. Betul. Itu kan latar belakangnya gitu. Tapi subsidinya apa pemerintah ngambil uang dari situ gitu kan. Oke. Ngambil uang dari kegiatan aktivitas konsumsi supaya untuk direduksi. Kan Iya. logikanya gitu. Tapi ya impactnya banyak gitu. Ya ini bicara latar belakang dulu lah nanti Iya. kita lanjut ya. Tadi latar belakangnya gitu. Bicara latar belakangnya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dari masyarakat dunia itu sendiri, Bang, mungkin Indonesia juga termasuk ke dalam salah satu negara penyumbang emisi karbon terbesar ya di dunia ya. Sebagai salah satu negara bisa dikata seperti itu atau bagaimana, Bang? Kalau di tingkat dunia Indonesia sih enggak ya. Kalau di Oke. tingkat dunia yang paling raksasa kan ya pasti China, US gitu ya, Oke. negara-negara yang besar-besar itu ya, China, US, Rusia. Oke. Itu mereka penyumbang terbesar gitu. Penyumbang Ya terbesar Indonesia emisi karbon ya. ya kalau meskipun kita udah ngaku sebagai negara maju ya, tapi Oke. ya kita masih lihat lah gitu secara Ya, industri segala macam kan masih Ya. di bawah gitu. Penyumbang ya itu yang raksasa itulah gitu. Ya. Ya tadi berkaitan juga mungkin yang disampaikan oleh Abang juga bahwa ya logikanya kalau misalkan saat minum air Ya. kita diwajibkan untuk membayar saat minum air, pasti kan kita mengurangi minum air ya. Dan itu pun mungkin akan berdampak ke perusahaan-perusahaan yang mungkin sektor utamanya menghasilkan emisi karbon dan selanjutnya ya karena dipajaki emisi karbon itu tersebut akan mengurangi produksi emisi karbon itu tadi ya, seperti itu. Nah, mungkin kita terkait dengan pajak karbon ini sendiri, kalau di dalam pengaturannya mungkin kita bisa bahas terkait dengan pengaturannya dalam UU HPP ya. Akan seperti apa implementasinya, Bang? Implementasi yang akan diberlakukan kepada mungkin ya sektor-sektor perusahaan-perusahaan dengan sektor utama yang menghasilkan emisi karbon itu tadi. Pengaturannya akan seperti apa nih, Bang? Kira-kira? Ya kalau bicara tentang materi pengaturan dari pajak karbon kan sebenarnya gampang ya. Oke. Materi dari pengaturan pajak karbon ya gampang. Kamu tinggal baca aja Undang-Undang 7 2021 baru itu aja tuh aturannya. Aturan-aturannya Ya, belum betul, ada kan. betul. Ya kalau kita bicara tentang itu kan ya sebenarnya kita tinggal bicara subjeknya siapa, Oke. objeknya apa, objek pajaknya, tarifnya berapa, kemudian kapan saat terutangnya. Itu kan 4 elemen penting nih dalam bidang perpajakan. Ya subjek pajaknya apa sih ya orang pribadi atau badan yang mengkonsumsi atau beraktivitas terkait dengan emisi karbon kan pasti itu subjeknya. Objeknya apa ya emisi karbon kan. Gitu. Tarifnya kan kalau nggak salah 30.000 30.000 per ton 30.000 per ton karbon ya, dioksida tarifnya equivalent itu. ya, seperti itu. Saat terutangnya kapan? Pada saat kita beli, konsumsi pada saat kita beli. Kemudian untuk yang memproduksi, yang beraktivitas itu pada saat akhir tahun ya kalau nggak salah, ya akhir tahun kalender.
Itu aja pengaturannya kan yang paling gampang itu. Cuman ya kalau kita bicara terkait dengan pengaturan ya udah simplean sih. Gitu. Tapi yang lebih seru untuk dibahas di bidang pajak karbon itu ya tadi seperti simple kita menjelaskan ketika kita pajaki sesuatu maka orang akan berhenti mengkonsumsi itu. Kamu dipajaki minum air maka kamu berkurang konsumsi minum air. Tapi apa yang terjadi ketika konsumsi minum air kamu berkurang? Bisa jadi ginjalnya rusak. Bisa jadi apanya rusak, organ tubuhnya rusak. Nah, itu yang sebenarnya lebih seru kita bahas. Jadi pada saat government memajaki sesuatu, kamu akan berhenti mengkonsumsi itu, tapi akan ada dampak. Nah, dampak itu yang sebenarnya harus kita telusuri itu. Sejauh apa dampak itu dan bagaimana kita mereduksi dampak negatif dari kebijakan perpajakan yang terkait dengan pajak karbon gitu. Oh, kalau tidak salah kalau untuk pemberlakuannya ya Bang 1 April 2022. Betul. Bertahap ya Bang ya pemberlakuannya yang ada di dalam HPP itu tadi. Betul. Harmonisasi Peraturan Perpajakan 1 April 2022 untuk perusahaan PLTU batubara ya kalau nggak salah. Dan akan disertai dengan kebijakan-kebijakan lainnya sebetulnya ya terkait dengan pajak karbon itu sendiri. Nah, mungkin tadi udah disinggung nih Bang terkait dengan kebijakan implikasi positif dan juga negatifnya dari kebijakan ini. Nah, itu kalau menurut pandangan Abang itu sendiri akan seperti apa nih Bang implikasinya? Iya, karena mungkin kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang akan dikenakan dengan pajak karbon ini gitu. Perusahaan-perusahaan yang menjadi target utama lah gitu pengenaan pajak karbon ini. Ya kalau bicara tentang implikasi ya saya nggak mau mengira-ngira ya karena saya bukan dukun gitu yang pasti. Cuman saya mau coba ambil kita semua gitu supaya kita tahu punya cakrawala yang lebih luas gitu terhadap pemberlakuan pajak karbon di beberapa negara. Karena kebetulan saya waktu itu sebagai salah satu tim yang mengkaji lah ya dengan perusahaan pertambangan, saya punya cukup banyak referensi terkait dengan pajak karbon. Ya seperti ya kalau implikasi di Indonesia dalam jangka panjang kita nggak tahu. Cuman kita bisa lihat ambil beberapa contoh gitu di beberapa negara ya. Itu misalkan di Prancis. Di Prancis itu sempat memberlakukan kebijakan pajak karbon, tapi yang terjadi apa? GDP-nya turun. Dan itu menjadi pertumbuhan ekonomi di Prancis itu turun karena pengenaan pajak karbon secara drastis. Itu salah satu contoh efeknya di Prancis efeknya. Di Australia juga mengakibatkan hal yang sama. Kalau misalkan kita bicara itu di Eropa ya. Di Asia kan ada Australia. Kenapa dia cepat GDP-nya turun, pertumbuhan ekonominya turun, tingkat produksinya turun, pertumbuhan ekonomi, manpower segala macam turun. Kemudian di US juga sempat ya zamannya presiden sebelumnya kan, sebelum Joe Biden dia sempat menarik diri juga dari Paris Agreement. Dia bilang kan mau cabut juga dari Paris Agreement. Ya artinya kan kenapa sih ya yang efek yang paling mudah terlihat itu kan sebenarnya kalau kita mau memperlakukan pajak karbon berarti kita mau menurunkan emisi karbon itu adalah implikasi yang diharapkan gitu. Secara teori konsensus internasional mengatakan bahwa cara yang paling efisien untuk menekan produksi emisi karbon itu adalah pajak karbon. Itu asumsi pertama dan itu menjadi konsensus lah dalam teori, dalam ilmu pengetahuan teori kebijakan fiskal itu menjadi konsensus. Gitu kan. Itu paling efisien karena memang alternatifnya kan ada beberapa ya, ada subsidi, ada cap and trade perizinan tentu itu kan ada beberapa alternatif kan. Cuman memang pajak karbon itu menjadi solusi paling efisien. Gitu. Cuman yang menjadi masalah ketika kita bicara pajak karbon dalam konteks teori, ini kan pajak karbon ini kan sebenarnya instrumen harga gitu. Dia mengenakan pajak, maka yang terjadi cost production HPP-nya menjadi meningkat. Gitu kan instrumen. Tapi dia bukan kebijakan yang fungsinya bersifat untuk menuruni emisi karbon. Kalau misalkan perusahaan ini banyak duit, ya gak ada masalah kan, bayar aja selesai. Betul. Ya kan makanya kebijakan yang kita ambil adalah cap and tax. Cap and tax dan juga ya disandingkan dengan cap and trade ya. Nah, cap and tax itu kan artinya dia punya fungsi kebijakannya adalah untuk memajaki dan juga dia membatasi. Itu sebenarnya ya bagus sih secara ini ya. Cuman memang secara fundamental dasarnya pajak karbon itu fungsinya sebagai instrumen harga gitu, instrumen price. Dia memajaki, sifatnya fundamental seperti itu. Tapi yang Indonesia ambil adalah dia melakukan cap and tax, membatasi nantinya jangka panjangnya gitu. Dia akan nanti menerbitkan izin emisi dan lain-lain nanti diperdagangkan gitu. Sehingga nanti secara nasional kita punya batasan jumlah karbon yang bisa diproduksi pada tahun ini berapa.
Nah, ini yang cap ini maksudnya ya, pembatas ini. Nanti izin ini punya izin. Nah, nanti yang di sini misalkan produksi karbonnya berkurang, nanti bisa disubsidi gitu kan. Ya, ini yang udah kelebihan nih dia bisa beli. Artinya dibatasi. Instrumennya jadi punya dua fungsi gitu di Indonesia. Gitu. Nah, tapi kalau kita bicara implikasi dari ketika kamu tadi dikenain pajak ketika minum itu banyak. Gitu kan. Misalkan kita tadi udah bicara positifnya, kita tujuannya pengen nurunin emisi karbonnya. Oke, sekarang kita bicara negatifnya nih. Negatifnya udah pasti nih. Sekarang kalau misalkan di Asia, kamu bayangin sekarang, kalau di Asia hanya Indonesia yang menerapkan pajak karbon, sedangkan negara tetangga tidak mengenakan pajak karbon, apa yang terjadi? Maka harga barang dan jasa di Indonesia itu akan lebih mahal. Gimana kalau misalkan kita dibom impor? Sekarang kan udah free trade area. Free trade area Asia kan segala macam flow barang segala macam udah nggak ada batas lagi kan. Ngapain kan? Kalau kita kasih biaya masuk terlalu tinggi, negara akan lawan yang perdagangan negara lain kan pasti akan mengkanter kan. Ini tinggi, ya udah kita pajakin juga, kita nggak bisa berdagang gitu kan. Sedangkan ya artinya kan kita nggak bisa memberir barang-barang flow dari ekspor impor ini, nggak bisa diberir kan. Ketika pajak karbon ini menjadi suatu beban pokok, beban biaya kita akan kalah bersaing gitu. Itu yang menjadi apa ya? Salah satu implikasi negatifnya. Kemudian juga kan harapannya dengan adanya pajak karbon ini juga industri bisa memanfaatkan teknologi kan. Untuk gimana sih teknik-teknik produksi dengan teknologi baru, teknologi terbarukan segala macam ini ya kan. Nah, sekarang salah satunya ya kan pertanyaannya SDM kita siap nggak untuk mengadopsi teknologi ini gitu. Siap nggak? Kalau misalkan energi ini dipajakin, misalkan listrik naik harganya, yang dari kan kalau kita lihat data kan pembangkit listrik itu kan sebagian besar masih energinya dari batu bara ya, 50% loh data dari SDM 50% loh, kamu bayangin. Berarti kan harga listrik naik. Nah, industri apa butuh listrik? Pasti butuh listrik kan. Harga barangnya akan naik. Ya bisa jadi signifikan, bisa jadi karena ada pajak karbon jadi biaya saya akan ngurangin karyawan. Mungkin terjadi kan pengangguran efeknya. Teknologi, seberapa cepat kita bisa mengadopsi teknologi untuk menemukan energi terbarukan itu tadi ya. Nah, makanya ini harus diantisipasi nih. Makanya ketika negara ini mengenai pajak, ini efeknya untuk tadi kan berarti harus ada penggantinya nih. Penggantinya apa nih? Berarti industri-industri di Indonesia ini harus cepat mengadopsi teknologi-teknologi ini gitu. Harus ada insentif. Nah, tadi kalau kamu dikasih pajak berarti kamu di mengurangi untuk konsumsi tertentu. Nah, sekarang kan kalau dia mengurangi konsumsi minum nih, berarti harus ada penggantinya kan? Apa penggantinya? Betul. Misalkan gitu. Misalkan air apalah misalkan ya, dari air ini kamu ya udah jangan minum air putih lah, misalkan nih air sirup, jangan minum air sirup, minumnya air putih. Tapi kan harus ada dorongan supaya kamu bisa cari air putih ini di mana, misalkan yang dipajakin ini minum air sirup, ya kan? Ya enggak? Harus dikasih insentif. Nah, insentif itu harus bergerak gitu. Pemerintah harus benar-benar teliti tuh ketika itu terjadi, dan dia harus punya banyak referensi. Karena kita kan bicara kebijakan ini sudah diterapkan di beberapa negara. Kita harus harus belajar dari negara-negara yang sudah menerapkan ini ya. Bagaimana, kenapa Cina tidak menerapkan itu? Kenapa US pernah menarik diri? Kenapa? Harus dikaji alasan-alasannya juga kenapa Australia tidak pernah, Prancis segala macam. Belanda juga enggak, Inggris juga punya skema sendiri. Bukan skema sesimpel pajak karbon gitu. Ya ini kita bicara negatifnya ya. Nah, yang berdampak terhadap banyak tapi aspek. Ini kan udah menjadi aturan gitu. Ketika ini udah menjadi aturan, ya berarti kita harus bicara tentang counter negatif side effect-nya apa. Karena tadi efeknya kamu akan mengurangi konsumsi ini nih air putih. Berarti kamu harus ganti nih, harus diinsentif orang supaya pakai teknologi. Ya, ada misalkan industri ini teknologi apa, pemerintah harus benar-benar aktif supaya industri dalam negeri kita nggak mati gitu. Ya, ini jadi tugas kita bersama lah ya. Bisa menemukannya tadi, mungkin penggantinya harus seperti apa, karena ini akan berefek terhadap banyak aspek juga ya. Tugas kita bersama lah, terutama tadi juga mungkin sudah disebutkan juga oleh Abang terkait dengan ini kita harus mencari penggantinya terkait dengan energi terbarukan itu tadi ya. Tugas kita bersama lah intinya teman-teman, untuk mengurangi, kembali lagi ke latar belakang yang paling utamanya, mengurangi tingkat emisi karbon secara global. Nah, namun apakah dengan bisa dikatakannya penerapan pajak karbon ini bisa menjadi langkah efisien? Apakah itu merupakan langkah yang paling baik, Bang?
Apakah bisa dikatakan seperti itu atau bagaimana nih mungkin pandangan Abang? Iya, Bisa ini disampaikan? ada satu penelitian juga. Oke. Ya, dia ada kan penelitian, ada yang dia mendukung, ada yang dia kontra ya, ada yang pro dan kontra. Saya Oke. juga membaca beberapa yang kontra, ada yang pro gitu. Oke. Nah, yang kontra itu dia bilang gini. Kalau kita bicara konteks pajak sebagai instrumen harga kan ada yang namanya teori Piggy-Ventax ya. Yap. Nah, Piggy-Ventax itu dia lihat nih ketika kita majakin sesuatu, misalkan tadi emisi karbon yang mau kita pajakin, berarti anggaran ini kita pakai untuk mensubsidi adanya dampak polusi itu gitu. Misalkan ya gampangnya kalau ada ini pajak hiburan minuman keras. Yap. Minuman keras kan masuknya apa tuh namanya cukai gitu ya. Apa Oke. misalkan rokok segala macam ke sana tuh. Nah, itu kan harus disubsidi misalkan dengan menambah pelayanan publik di bidang kesehatan, menambah Oke. tenaga medis segala macam dari subsidi dari situ. Nah, sekarang pertanyaan, kalau pajak karbon ini berlaku, dampak karbon ini dunia loh, Mas. Indonesia gerak apa namanya? Gerakan unilateral yang dilakukan secara sepihak oleh negara dalam rangka menurunkan itu bisa berdampak bahaya kalau tidak dilakukan secara berbarengan. Itu Oke. yang menjadi Iya. pusing gitu. Oke. Ya kan? oke. Ya, Betul, jadi betul. pertanyaan juga kalau misalkan kita mau warsnya again misalkan rokok atau minuman keras kan kita tinggal tinggiin, Ya. naikin pajaknya, kita subsidi misalkan ke tadi rumah sakit segala macam. Sekarang pajak karbon nih, oke kita tarik nih dari pajak karbon, terus alokasinya mau kemana bos gitu loh. Oke. Bingung kan gitu. Iya. Mau nutup ini aktivitasnya gimana gitu, karena dampak polusinya itu sangat besar gitu. Iya sangat Oke. sangat susah gitu. Itu yang menjadi kontranya gitu. Jadi bingung gitu. Kalau ini langkah unilateral malah ngerugiin negara. Karena tadi kalau misalkan cuma sendiri, yang lain tetangganya enggak, ya rugi dong kita. Kita Ya, akan kalah. secara perekonomian tadi ya. Nah, Betul. kalah dagang kan gitu. Betul. Ya Oke. tadi lah ya pro kontra kan kita ya pronya ada juga gitu. Iya. Oke. Ya itulah Dia teman-teman. maksudnya bicara langkah tepat atau tidak tepat ya kan ini pilihan ya. Maksudnya kalau kita bicara alternatif opsi dari kebijakan kan sebenarnya dari pajak karbon ada alternatifnya cap and trade, ada subsidi, Yap. ada apa banyak ya. Cuman yang saya perlu cermati adalah ketika pemerintah menerbitkan pajak karbon, maka akan ada implikasi. Implikasinya bisa positif bisa negatif. Yap. Ya kan. Nah, yang harus pemerintah waspadai adalah implikasi negatif. Karena dengan memperlakukan pajak karbon, maka bisa terjadi harga barang dan jasa ini meningkat. Apa yang terjadi, daya beli masyarakat untuk memperoleh barang, untuk beli makan segala macam itu bisa berkurang. Ya. Nah, makanya harus pemerintah juga harus bisa alternatif polisi yang lain. Misalkan kalau di negara-negara lain ya yang menerbitkan pajak itu di Inggris atau di mana ya yang punya pajak yang menerbitkan pajak, dia akan menurunkan pajak pajak orang pribadinya tuh diturunin, yang tax bracketnya rendah dia turunin. Ya sekarang kan udah dinaikin ya untuk yang 5% jadi 60 juta. Oke. Gitu. Cuman harus dipikirkan tuh. Karena sifat dari pajak karbon ini sifatnya regresif, Mas. Bukan progresif. Kalau progresif kan artinya yang kaya yang dikenain pajak tambah tinggi. Betul. Kalau pajak karbon ini flat. Dia sifatnya regresif. Daya belinya yang rendah akan tergerus. Orang yang kaya yang punya duit ya udah selesai, dia harus bayar segitu kan. Tapi orang yang konsumsi, karena kalau kita lihat dari komposisi yang konsumsi emisi karbon dari ini kan full energi ya, kalau bicara emisi karbon kan berarti kan ya banyak gitu. Industrinya industri makanan bisa semen. Semen itu juga dari produksi itunya kan untuk bikin semennya juga itu malah jadi penyumbang terbesar di dunia 8% ya bahkan industri semen. Orang-orang bikin rumah tuh gimana tuh dipikirin tuh. Industri makan juga sama gitu, menghasilkan itu gitu. Terus apalagi industri transportasi pastilah. Iya. Gitu. Berpengaruh semua. Nah, makanya itu harus benar-benar dipikirkan gitu. Oke, ya poin pentingnya mungkin ini juga bisa menjadi ya poin utama lah ya dari apa yang kita bahas hari ini. Dalam penerapan pajak karbon pastinya ada pro dan kontra. Betul. Dan mungkin terkait dengan hal yang kontranya ini nih mungkin ya, implikasi negatifnya ya mungkin bisa difikirkan kembali oleh pemerintah atau ya pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk membuat bauran kebijakan yang bisa memberikan dampak positif juga kepada masyarakat ya. Mungkin bisa dikaji lebih lanjut, bisa juga dikaji terkait dengan perbandingan penerapan pajak karbon ini di negara-negara luar ya yang sudah menerapkan pajak karbon itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu Bang yang bisa kita bahas
hari ini. Terima kasih sekali atas sharingnya, Siap. pemahaman Abang terkait dengan pajak karbon ini seperti apa. Dan ya teman-teman, sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga telah menonton TechSem Talks. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya yang tentunya membahas terkait dengan dunia perpajakan. Jadi jangan bosan untuk nonton TechSem Talks. Terima kasih sekali lagi Bang Aulia Rizky. Sama-sama. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Siap. Oke. Sampai jumpa teman-teman TechSem Talks, Tax and everything in between.